Baik, mari kita lanjutkan dengan obat-obatan yang digunakan dalam terapi epilepsi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa prognosis dari penderita epilepsi atau penyandang epilepsi ini akan bisa membaik, di mana pasien mungkin saja tidak lagi mengalami serangan epilepsi, bahkan pasien bisa juga lepas dari obat-obatan yang harusnya digunakan. Nah, sehingga obat-obat apa saja yang bisa digunakan untuk mengobati epilepsi atau mencegah serangan epilepsi tersebut, maka perlu kita pelajari dan perhatikan apa saja yang dapat digunakan. Nah, sebelum kita masuk pada obat-obatan yang dapat digunakan dalam terapi epilepsi, nah yang paling penting harus diketahui terlebih dahulu adalah sasaran terapi atau tujuan dari penggunaan anti-epilepsi itu sendiri. Nah, apa tujuan dari penggunaan obat? Nah, tujuannya adalah mengontrol atau mengendalikan supaya pasien ini tidak mengalami serangan epilepsi atau kejang dalam kehidupan sehari-harinya. Karena tentu saja akan sangat berbahaya jika kejang itu terjadi ketika pasien berada dalam kondisi yang dalam tanda kutip bisa membahayakan dirinya sendiri. Misalnya kejang itu terjadi pada saat aktivitas perkendaraan. Pasien nanti bisa akan terjatuh ya, misalnya membawa kendaraan bermotor atau terjadinya kecelakaan. Contoh lainnya adalah jika pasien mengalami kejang pada saat dia berenang misalnya. Pada saat pasien berenang, mungkin pasien akan tenggelam dan meninggal. Nah, kejang itu akan menjadi aman apabila dalam kondisi pasien itu berada di tempat yang aman atau mungkin berada di sekitar orang yang dapat membantu. Nah, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka perlu pengobatan yang mampu mencegah terjadinya kejang itu sendiri. Serta tujuan dari terapi itu juga lebih jauh lagi adalah untuk meminimalkan risiko efek samping obat yang mungkin saja terjadi pada pasien. Karena pengobatan epilepsi ini umumnya adalah pengobatan jangka panjang, di mana penggunaan obat pada setiap penggunaan obat tidak menutup kemungkinan akan terjadi efek samping yang mengganggu atau mungkin yang berbahaya untuk pasien. Sementara itu untuk efek samping yang minor dan ringan ini mungkin bisa diatasi dengan cara-cara tertentu yang bisa diajarkan oleh dokter atau apoteker kepada pasien apabila pasien mengalaminya. Jadi sekali lagi tujuannya adalah untuk mengontrol atau mencegah terjadinya serangan epilepsi dan meminimalisasi adanya adverse effect of drug atau efek obat yang tidak diinginkan. Nah, strategi terapinya adalah apapun terapi yang diambil atau yang dilakukan atau yang dijalani oleh pasien ini harus mampu mengurangi terlepasnya muatan listrik yang berlebihan pada sistem saraf. Entah itu mungkin nanti melakukan manipulasi pada kanal ion yang terlibat dalam kejadian potensial aksi, ya, atau mengatur ketersediaan neurotransmitter tadi. Misalnya pada saat jadinya serangan epilepsi itu diawali dengan lepasnya neurotransmitter glutamat ya pada sistem saraf glutamanergic, ya, yang nanti akan memicu terjadi aktifnya seluruh sel saraf, ya. Potensial aksi itu akan berlangsung sangat cepat dan dengan tingkat kecepatan yang lebih tinggi daripada biasanya. Dan kita tahu bahwa selama terjadinya potensial aksi di sepanjang akson itu banyak sekali kanal ion yang terlibat, ya, seperti kanal ion natrium ya di sepanjang akson dan kanal ion kalsium di akson terminal. Nah, reseptor glutamat sendiri itu merupakan reseptor kanal ion, dan umumnya kanal ion yang terbuka dan ion yang masuk ke dalam sel saraf itu adalah ion kalsium ya untuk reseptor glutamat. Sehingga kanal ion kalsium ini juga bisa dihambat oleh obat. Kalau kita lihat dari patogenesis dari serangan epilepsi tadi, salah satu neurotransmitter yang terlibat dan mengalami penurunan fungsi dan penurunan jumlah adalah GABA, ya.
Nah, neurotransmitter GABA ini saat terjadinya serangan epilepsi itu berada dalam jumlah yang kecil. Sehingga strateginya adalah dengan cara memperbanyak jumlah GABA dan memperlama GABA itu berada pada celah sinaptik. Sehingga dengan demikian maka GABA tersebut akan berikatan lebih lama dengan reseptornya yang nantinya akan menurunkan terjadinya potensial aksi. Ya, mungkin masih ingat dengan peran neurotransmitter yang pernah saya sampaikan pada video pembelajaran farmakologi. Ya. Dan obat-obatan yang telah digunakan sampai saat ini cukup banyak untuk mengobati epilepsi. Dia ada carbamazepin, asam valproat, phenytoin, lamotrigine, topiramate, digatatrin, phenobarbital ya dari golongan barbiturat. Dan kalau saya tahu lihat phenobarbital itu aksinya adalah pada reseptor GABA. Phenobarbital ini adalah modulator GABA yang nantinya akan membuat GABA itu lebih lama untuk berikatan dengan reseptornya. Ya. Nanti kita lihat satu persatu. Ya. Nah, yang pertama adalah penghambat kanal ion natrium. Kita tahu bahwa potensial aksi itu bergerak di sepanjang akson dengan terjadinya buka tutup kanal ion natrium. Dan kecepatan potensial aksi di sepanjang akson bisa kita hambat ketika kanal ion natrium di sepanjang akson tersebut kita cegah untuk membuka ya dengan penghambat kanal ion natrium. Nah, di sini saya menulisnya adalah inaktivasi kanal ion natrium ya. Ini akan menurunkan kemampuan dari sel saraf di sepanjang akson untuk menghantarkan muatan listrik atau yang disebut dengan potensial aksi. Contohnya banyak ya. Ya di sini ada saya gambarkan ada phenytoin ya, dia bekerja sebagai penghambat kanal ion natrium ya. Ada carbamazepin, ada lamotrigine, ada topiramate, ada oxcarbazepin, ada asam valproat ya. Kesemua obat ini bekerja dengan cara menghambat kanal ion natrium. Kemudian yang kedua adalah obat-obat yang dapat meningkatkan transmisi inhibitori atau kemampuan dari neurotransmitter dalam menghambat potensial aksi atau aliran listrik di sepanjang sel saraf. Yang pertama adalah modulator reseptor GABA. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, obat-obat anti-epilepsi dari golongan barbital seperti phenobarbital, kemudian dari golongan benzodiazepin seperti diazepam, clonazepam, clobazam, ini adalah obat-obat yang nanti mampu memodulasi reseptor GABA sehingga walaupun jumlah GABA itu sedikit, akan tetapi dampaknya adalah GABA akan lebih lama berikatan dengan reseptornya daripada biasanya. Nah, ini akan memperkuat efek penghambatan dari GABA pada potensial aksi yang terjadi pada seluruh saraf yang mengalami lesi epilepsi. Ya. Ini adalah cara kerja dari phenobarbital dan obat-obat dari golongan benzodiazepin ya, yang akan menurunkan kecepatan potensial aksi di sepanjang sel saraf. Nah, ini tentu saja ketika terjadi serangan karena GABA-nya ini cukup lama berikatan dengan reseptor, maka potensial aksi itu tidak akan secepat serangan yang tanpa adanya obat ya untuk pemberian phenobarbital ataupun diazepam dan kawan-kawan ini. Kemudian obat-obat yang mempengaruhi reseptor GABA lainnya adalah penghambat GABA transaminase. Ini adalah obat yang menghambat enzim yang mendegradasi GABA di celah sinaptik ya. Nah, dengan menghambat enzim ini, maka konsentrasi GABA di celah sinaptik diharapkan akan meningkat. Begitu juga dengan aksinya pada reseptor, yaitu reseptor GABA, yang pada akhirnya diharapkan kecepatan potensial aksi di sepanjang akson ketika terjadi serangan epilepsi ini juga akan menurun. Ya, nah obatnya adalah vigabatrin ya, contohnya. Kemudian yang satu lagi adalah menghambat GABA transporter atau suatu protein transport yang membantu reuptake GABA. Nah, ketika GABA transporter ini dihambat oleh suatu obat, contohnya di sini adalah tiazabin, ini juga akan mengakibatkan jumlah GABA di celah sinaptik juga akan meningkat ya.
sehingga efek penghambatan terhadap peningkatan potensiasi ini juga akan terjadi. Ya. Nah, selanjutnya adalah obat yang mampu meningkatkan konsentrasi GABA di celah sinaptik cairan cerebrospinal pasien epilepsi. Ada suatu obat yang cara peningkatan neurotransmitter GABA-nya berbeda dengan obat-obat yang lain. Nah, di sini ada contohnya gabapentin. Peningkatan jumlah GABA di celah sinaptik ini diperantarai dengan mekanisme yaitu mempermudah sekresi GABA, ya, atau memacu bergeraknya GABA yang disimpan di dalam vesikel menuju membran akson terminal sehingga ini lebih mudah dilepaskan. Nah, nama obatnya cukup terkenal dan cukup banyak digunakan yaitu gabapentin. Nah, ini adalah mekanisme aksi dari obat-obatan yang dapat digunakan dalam terapi epilepsi sampai saat ini. Walaupun obat-obat tersebut ini hanya mampu mencegah saja dan belum ada obat-obatan yang digunakan sekarang, yang digunakan sampai saat ini untuk memperbaiki lesi epileptik yang terjadi. Dan ini mungkin masih menjadi tantangan bagi para saintis, para ahli di bidang penemuan obat untuk menemukan obat ataupun terapi yang dapat menyembuhkan lesi epileptik dari otak pasien. Mudah-mudahan kedepannya ditemukan obat-obat baru yang memang mampu mengembalikan fungsi sel saraf dari pasien epilepsi ini ke kondisi seperti semula. Mudah-mudahan suatu saat ditemukan. Nah, demikian jenis obat-obatan beserta mekanisme aksi dari anti epilepsi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung bertanya saja pada grup media sosial yang telah kita gunakan dalam pembelajaran ini, atau jika kalian mau bertanya langsung, silahkan tulis di kolom komentar. Demikian saja, mudah-mudahan paham. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Kita akan membahas tentang tata laksana terapi epilepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.